nusallimu wa nusallimu ala rasulil karim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Hadirin muliakan, amalan manusia ini sangat besar. Nilainya amalan manusia ini sangat besar. Apa yang kita buat sekarang ini akan kita lihat hasilnya jutaan tahun, miliar tahun selama-lamanya nanti di akhirat. Maka kita amal dengan penuh kesungguhan, insyaallah muliakan. Amal manusia ini, karena amalan manusia ini yang menilai itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan manusia itu kalau baik sedikit aja hasilnya luar biasa, karena yang memberi balasan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha agung, yang maha besar, maka balasannya juga maha besar. Kalau seorang raja ngasih duit sama orang tuh ya mesti besar-besar, kan dia raja. Kalau orang miskin ngasih duit paling ya 1.000 2.000, lo raja besar. Kalau Allah SWT ngasih pahala itu enggak karuan besarnya. Begitu juga kalau amalan manusia ini buruk, siksanya juga besar, enggak bisa dibayangkan. Amalan manusia ini sangat besar, malaikat, sehingga seluruh amalan manusia dicatat oleh para malaikat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Yang besar, yang kecil, semua dicatat oleh para malaikat. Sampai lirian-lirian mata kita, ucapan-ucapan kita, semua dicatat oleh para malaikat. Yang sekecil-kecilnya semua dicatat. Jadi malaikat itu kalau nyatat bukan seperti kita global ringkas, sekecil-kecilnya catat semua. Namanya kita ini bayan subuh ini dicatat. Bukan hanya bayannya saja, yang diucapkan setiap kalimat ini dicatat. Yang mendengar pun dicatat. Bukan hanya ditulis mendengar, ditulis mendengar, ngantuk, tulis semua. Ditaskil kemudian keluar 4 bulan ditulis. Ketika keluar bayan hidayah terlambat ditulis. Waktu keluar detik pertama ditulis, detik kedua ditulis. Di jalan melirik perempuan bukan mahramnya tulis. Waktu disuruh khususi malah ke warung ditulis. Waktu keluar pencet HP ditulis. Masya Allah, sehingga kita ini pada hari akhirat itu malu. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tulisannya kok sampai sedetail-detailnya ditulis semua. Yang kecil-kecil ditulis semua. Orang-orang pada menyesal, pada malu pada waktu itu di hari kiamat.
amalan manusia ini, khususnya umat Islam ini semuanya kan, ini sangat bernilai di sisi Allah. Sehingga seluruh amalan umat Islam ini ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW di kuburnya sana. Semua amalan ini oleh Allah ditampakkan kepada Rasulullah di kuburnya. Rasulullah itu masih hidup di kuburnya sebenarnya. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu di kuburnya itu pada sholat. Nah, amalan-amalan kita ini ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kalau amalannya itu baik, maka Rasulullah akan memuji Allah. Kalau amalan kita ini buruk, Rasulullah akan istighfar untuk kita. Dan ada hadisnya ini. Hadis riwayat Bazzar. Dan hadis ini sahih. Memang kita ini kalau tidak mengamalkan sunnah Nabi, tidak meneruskan perjuangan Nabi, tidak sungguh-sungguh dalam mencintai Nabi, mencintai umatnya, mencintai sunnahnya, mencintai perjuangannya, mencintai ilmunya, kita ini harus malu sebenarnya, malu. Ada orang itu memberi fatwa, seorang ulama itu memberi fatwa, dan beliau ini memberi fatwa ini ya istilahnya itu tidak dipikirkan betul-betul gitu. Akhirnya dia malam itu tidur mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengatakan, kamu tuh keliru tuh, tidak begitu. Maka ulama tadi bangun tidur itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah mulai hari ini saya nggak berani fatwa lagi saya. Ternyata fatwa saya itu didengar Rasulullah, gawat. Maka kita sholat mengucapkan bagaimana? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam buat engkau, hai baginda Nabi. Salam kita itu akan sampai kepada Rasulullah SAW. Pokoknya ringkesnya amalan kita ini semula kan gawat. Kalau jelek, kalau baik juga luar biasa harganya. Maka bagaimana kita sungguh-sungguh hati-hati dalam setiap amalan kita. Insyaallah malaikat. Amalan dibarengi dengan yakin. Karena amalan apa saja kalau tidak dibarengi dengan yakin nggak ada nilainya. Yakin kepada Allah bahwa yang berkuasa hanya Allah. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Panas bukan dari matahari, dari yang menciptakan matahari. Manfaat bukan dari benda, manfaat adalah dari yang menciptakan benda-benda, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal diberi dengan yakin. Allah Maha Agung, Allah Maha Melihat, Allah yang berikan penglihatan kepada manusia tentu Maha Melihat. Allah yang kasih pendengaran tentu Maha Pendengar. Allah yang kasih segalanya pasti yang Maha Kuasa. Sehingga kita ini 24 jam itu merasa dilihat, merasa didengar, merasa diawasi oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci.
merasa sebagai hamba Allah, di rumah merasa sebagai hamba Allah, setiap detik perlu dengan bantuan Allah. Kalau saya tidak dibantu oleh Allah satu detik saja, saya akan celaka. Maka setiap saat berdoa kepada Allah, setiap saat berharap pada Allah, setiap saat takut kepada Allah. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Amal dengan dibarengi yakin kepada Rasulullah SAW. Tidak ada jalan menuju ridha Allah selain satu jalan saja, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Dan termasuk jalannya Rasulullah adalah kita disuruh mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat itu juga berarti mengikuti Rasulullah. Karena itu perintah Rasulullah. Di antara perintah Rasulullah, kita suruh mengikuti para ulama-ulama yang ahlinya dalam mengamalkan agama. Cari yang ahlinya. Kalau mengenai baca Quran, ya cari ahli Quran. Para hafidh Quran. Kalau mengenai halal haram, ya tanya kepada ahli-ahli halal haram. Yang dia itu ahli, menerima ilmunya dari orang-orang ahli. Dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad. Ini yang sudah diakui oleh seluruh ulama. Ini ahli-ahli yang nomor satu dalam halal haram ini. Maka kita harus merujuk ke sana. Kalau orang itu tidak kembali kepada ahlinya, celaka. Mau berobat, sakit perut, tanya sama petani. Akhirnya dikasih obat wereng, obat tikus. Bukan perutnya sembuh, malah jebol perutnya. Ini obat apa? Iya, tapi obat tikus itu bukan obat sakit perut. Karena apa? Tanyanya pada petani. Kalau sakit perut tanya sama dokter, jangan sama petani. Tanya masalah agama kepada orang yang tidak ngerti agama, rusak. Bacaan Quran tanya ahlinya. Mengenai ilmu tanya ahli ilmu. Mengenai dakwah tanya Nidhamuddin. Insyaallah malaikat. Karena mereka itu orang yang ahlinya. Udah 100 tahun mikir umat, di siang malam mikirkan umat. Maka mereka tentu lebih ahli. Jangan tanya dakwah pada orang yang nggak ngerti. Betul nggak teman-teman? Iya. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari ikut Nabi itu. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang-orang yang senantiasa inabah, senantiasa kembali kepada Allah. Kita ini kalau mau ikut orang itu dilihat, dia ini senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa ingat pada Allah atau tidak. Kalau orang itu tidak senantiasa ingat pada Allah, kamu ikuti bahaya nanti, masuk selokan nanti. Kalau masuk selokan sih masih enak, kalau masuk neraka gimana? Ikut kepada orang-orang yang senantiasa inabah, senantiasa ingat, senantiasa kembali kepada Allah. Ini nasihatnya Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya.
Sekarang kan anak kita tiap hari nonton TV aja, akhirnya ikut sama orang-orang lale, ikutnya sama orang-orang yang lupa kepada Allah. Bagaimana akan selamat? Ikut orang yang senantiasa ingat pada Allah, para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh, insya Allah selamat. Insya Allah kan amal dengan yakin kepada negeri akhirat. Ya. Amal saya ini akan saya lihat nanti hasilnya di akhirat. Hati-hati, jangan sembarangan. Amal dibarengi yakin kepada para malaikat. Kanan kiri kita penuh dengan malaikat mencatat amal-amal kita. Amal dibarengi dengan yakin kepada kitabullah. Tanya kepada para ulama, amal saya ini sesuai dengan kitabullah atau tidak? Halal apa haram? Tanya. Kita mau dagang, ini sesuai dengan kitabullah atau tidak? Riba atau tidak? Insyaallah kan? Ini dunia ini milik Allah. Dan dunia ini sudah ada pedomannya, namanya Al-Quran. Tanya pada orang-orang ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang ahli Quran. Ahli dzikri itu ahli Quran. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala amal dengan yakin kepada qada dan qadar Allah. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim itu, kalau orang itu enggak yakin dengan takdir, seluruh amalannya ditolak. Takdir itu bagaimana? Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Maka amal itu semata-mata karena Allah saja. Nanti bagaimana? Sudah ada takdirnya, enggak usah kamu pikir. Yang penting sekarang ini taat pada Allah sudah. Insyaallah malaikat. Amal dengan syukur malaikat. Amal itu dengan gembira, dengan syukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amal dengan syukur. Kalau kita ini amal syukur, Allah tambah. Ngaji dengan syukur, nanti oleh Allah ilmunya ditambah. Dakwah dengan syukur, nanti barokahnya dakwahnya tambah. Tapi kalau dengan malas, tidak syukur, ngantuk. Kalau ngantuk itu namanya enggak syukur. Ya enggak sebenarnya. Ya apa enggak? Kalau orang itu senang betul bisa ngantuk enggak? Enggak bisa ya. Coba ini ada sate gulai krengsengan di depan kita, masih anget kebul-kebul gitu, kira-kira ngantuk enggak? Nah, agama itu dengan sate gulai mahal mana? Jane yo ngerti jane iki asline. Maka amal dengan syukur gembira gitu. Kayak orang lapar. Sudah laparnya nggak karu-karuan, 3 hari nggak makan, di depannya ada makanan enak, sate gulai panggang anget, kopi panas, gak sah gudang garam. Bagaimana kita makan itu? Oh, sudah nggak ingat mertua, nggak ingat anak, nggak ingat itu, wus, langsung dimakan. Ini namanya syukur itu kan. Kalau dakwah dengan itu dakwah wek namanya. Dakwah dengan syukur, insyaallah kan. Taklim dengan syukur, sholat dengan syukur. Kalau kita amal dengan syukur, maka nanti amal kita akan ditambah-tambah barokahnya, ditambah-tambah pahalanya,
ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah. Insyaallah malaikat. Keluar nggak dapat taskilan, syukurnya kurang. Karena kalau dapat taskilan itu malah susah kadang-kadang. Wah, nanti merawat taskilan susah. Atau tenang-tenang saja. Coba kalau kita keluar seperti Syekh Yusuf. Kalau nggak dapat taskilan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak mau makan, nggak mau tidur. Kalau belum ada taskilan, nggak mau makan, nggak mau tidur. Insya Allah taskilannya banyak. Insyaallah menekan amal dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Karena kalau kita ini sabar, apapun yang kita hadapi nanti akhirnya akan ditolong oleh Allah. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang sabar. Asalkan kita ini punya sifat sabar, kesulitan apapun satu saat itu Allah mudahkan. Amal dengan husnudzon malaikat, baik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi fadhunnu bi khaira. Allah itu akan mendatangkan apa yang sesuai dengan sangkaan kita. Kita kalau nyangka baik terus Allah akan datangkan kebaikan. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Sebaik-baiknya ibadah, dalam satu riwayat adalah husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Allah akan tolong saya, Allah akan mudahkan saya. Ini husnudzon kepada Allah, kepada hamba Allah sebegitu. Orang-orang ini baik-baik. Insya Allah semua akan menjadi pembantu saya dalam mengamalkan agama. Baik-baik semua. Walaupun itu ngantuk, tapi itu akan keluar 4 bulan. Gitu malaikat ya. Jangan suudzon. Bahaya nanti sudah ngantuk, mana bisa ditaskil? Belum tentu. Kadang-kadang ngantuk itu tahu-tahu bangun 4 bulan. Insyaallah malaikat. Husnudzon kepada hamba Allah. Amal dengan istimai, bareng-bareng seluruh umat Islam. Fa inna du'ahum yuhitu bihim, kata Nabi. Kalau orang itu dalam istimai, dalam kerukunan dengan seluruh umat Islam, maka doa-doanya para nabi, para wali, orang-orang soleh akan tercucur kepada dia, sehingga dia tidak akan tersesat sebenarnya. Tapi kalau orang itu nggak mau istimai, menyendiri, man syada syada finnar, orang yang menyendiri akhirnya menyendirikan neraka. Orang itu istimai, bareng-bareng, jangan menyendiri. Bareng-bareng dengan seluruh umat Islam, dimulai dari hidupkan taklim, musyawarah di rumah, hidupkan mahala, musyawarah mahala, halaqah, markas, Indonesia, Nizamuddin. Ini adalah langkah-langkah pertama supaya kita ini bisa bareng-bareng ngamalkan agama dengan seluruh umat. Insyaallah malaikat. Jangan sendiri. Kalau sendiri nanti dimakan setan. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Ini pengalamannya pengembala kambing di padang-padang pasir. Pengembala kambing di padang pasir itu bawa kambing 100, 200, 1000 kadang-kadang. Dan kambing itu ada musuhnya di padang pasir itu. Musuhnya namanya serigala. Lah kambing itu selagi masih ngumpul begitu dengan teman-temannya, serigala itu nggak mau makan. Tapi kalau kambing itu menyendiri, nggak kumpul sama temannya,
ditangkap sama serigala, dimakan. Jadi istimai itu ada barokahnya semuanya. Itu di hutan-hutan itu sebetulnya harimau juga ada semuanya. Kenapa harimau itu kok tidak lari ke Temboro makan orang-orang Temboro? Kenapa? Karena orang Temboro itu kumpul. Maka harimau itu masuk takut. Coba kamu sendirian masuk hutan sana, ini ditangkap dimakan kamu. Betul nggak? Betul sebenarnya kan. Itu di Gunung Lawu itu ada ular-ular besar, tapi nggak berani ke sini karena kamu kumpul orang. Coba kamu naik sendiri nanti makan nanti kamu. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam ini kalau ngumpul itu dijaga oleh Allah. Tapi kalau menyendiri nanti dimakan serigala. Nah, serigalanya manusia itu adalah syaitan, dimakan syaitan. Maka kita ini dakwah istimai, ibadah istimai. Ini nanti akan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Insyaallah malaikat. Amal dengan ingat pada akhirat, zuhud dengan dunia. Man zaida fid dunya 'allamahu min ghairi ta'allum. Orang itu kalau zuhud, hatinya rindu ke akhirat, Allah akan kasih dia ilmu tanpa belajar. Sejauh mana kita rindu pada akhirat, sejauh mana kita zuhud di dunia, Allah akan kasih kefahaman agama pada kita. Tambah senang dengan dunia, tambah nggak paham dengan agama. Agama itu ilmu bukan dengan hanya otak saja, kecerdasan saja. Sejauh mana kita ingat pada akhirat, zuhud di dunia, sejauh itu pula kefahaman kita kepada agama Allah. Maka rumah kita ini kita buat bagaimana membuat kita ingat pada Allah. Nabi itu masuk di rumah, di rumahnya istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah itu baru saja pasang korden, yang di situ ada gambar-gambar gitu. Maka Nabi itu wajahnya langsung merah, marah Nabi itu. Singkirkan. Karena saya kalau melihat ini, saya teringat dunia. Jadi Nabi itu tidak mau di rumahnya itu ada sesuatu yang membuat beliau ingat dunia. Kalau Nabi melihat di rumah kita ada televisi, kira-kira marah nggak sama kan? Itu televisi itu mengingatkan akhirat atau mengingatkan dunia? Jawab. Masa mengingatkan akhirat kok itu? Coba semalikan, kita pikirkan ini. Apa saja yang mengganggu konsentrasi kita sehingga kita ini terlalu ingat pada dunia, ini nggak barokah semalikan, nggak bagus. Karena kalau kita ini terlalu banyak ingat dunia, akhirnya lupa akhirat. Kalau sudah lupa akhirat, kita akan rugi di akhirat. Walaupun agak menyusahkan, tapi kalau mengingatkan akhirat, nggak apa-apa, bagus. Maka Nabi mengatakan, ziarahlah kamu ke kuburan biar ingat akhirat. Ziarah kuburan tuh enak apa enggak sebenarnya kan? Ndelok kuburan ini gak enak toh. Tapi Nabi nyuruh kamu ziarah kubur biar ingat kepada akhirat. Jangan kamu mencaci maki nyamuk
Karena nyamuk itu bisa membangunkan kamu untuk tahajud. Nah, Nabi itu senang dengan nyamuk itu. Kenapa? Dia menyakitkan kok senang. Karena bisa membangunkan kamu untuk tahajud. Jadi apa saja yang menyusahkan, tapi mengingatkan kita pada agama, mengingatkan kita pada akhirat, itu sebetulnya kebaikan. Apa saja yang menyenangkan, tapi melupakan kita kepada akhirat, melupakan kita pada amal, itu adalah keburukan. Siapa saja orang yang mengajak kita kepada akhirat, pada amal, itulah teman. Yang ngajak kita kepada lupa, lalai, itulah sebetulnya musuh. Musuh dalam selimutnya itu. Insyaallah kan? Maka untuk itu semulaikan, supaya kita ini tawajuh mikir akhirat ini semulaikan, kita keluar jalan Allah. Nanti kalau sudah tawajuh mikir akhirat, maka Allah kasih faham kita pada agama. Kalau sudah bisa paham agama, maka akan mudah amal agama. Insyaallah kan? Selagi pikir kita ini dunia nggak paham. Ketika nggak paham, agama untuk apa? Ya begitu. Hasilnya apa? Gitu. Akhirnya loyo, nggak bisa amal. Maka semulaikan yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Yang tambah masa juga. Kalau semua kita niat semulaikan. Sekarang 33, 44 diulangi tadi, mudzakarah tadi. Silakan mulaikan. 33, 44.